Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, jam kedua IPS ya. Tema 2, subtema 3. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, IPS di tema 2 subtema 3 itu ada di halaman 125 dan 136 ya. Oke. Dibuka di halaman 125-nya dulu di buku penanya. Di situ membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke ya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam, salah satunya yaitu tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak memiliki banyak manfaat. 1. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, berarti buah jarak menghasilkan minyak. Jadi ingat baik-baik nanti kalau ada soal. Kalau ada. Tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak apa? Berarti buah tumbuhan jarak. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Ya, ingat baik-baik. Sumber energi yang bisa diperbaharui itu sumber energi alternatif. Ya. Ini kan minyaknya ini kan dari tumbuhan ya, tumbuhannya bisa ditanam terus ya, bisa diperbaharui, artinya berarti dia sumber energi alternatif. Beda sama minyak bumi ya yang ditambang itu diambil terus dan tidak bisa diperbaharui, suatu waktu pasti akan habis. Oke, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, apa? Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok ya. Industri itu apa? Industri itu maksudnya usaha ya, usaha-usaha ya. Nah, industri kecil berarti ya usaha-usaha kecil ya, yang pabriknya tuh ya kecil aja, nggak besar gitu ya. Oke. Mengolah buah jarak menjadi minyak gosok ya. Ternyata minyaknya itu selain apa sih namanya, sebagai bahan bakar alternatif, ternyata juga bisa dijadikan minyak gosok ya. Oke. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat ya. Nah, tadi kan industri apa? Industri itu usaha ya, usaha. Oke. Usaha apa sih industri itu? Industri adalah usaha kegiatan ekonomi, ibaratnya yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi ya. Itu industri ya. Ini kan mentah nih, buah jarak ini kan mentah kan, langsung dari alam. Diolah menjadi barang setengah jadi minyak ya, atau barang jadi minyak gosok yang sudah dikasih apa sih, kemasan, dikasih cap, kan jadi banget ya, tinggal dijual. Nah, kalau setengah jadi ya harus diolah lagi. Nah, itu industri. Kalau industri kecil artinya ya kecil ya, pabriknya tidak besar ya, kecil, bahkan di rumah-rumah aja. Oke. Dan itu usaha itu butuh yang namanya karyawan. Dan ya membuka lapangan pekerjaan baru ya. Orang-orang yang nganggur bisa kerja di situ. Bermanfaat ya. Oke, ini yang dinamakan apa sih? Tumbuhan jarak. Ini buahnya, ini daunnya. Oke. Ini apa namanya? Biodiesel ya. Dari minyak jarak tadi, biodiesel dari minyak jarak tadi. Nah, sebagai bahan bakar alternatif solar. Lalu ini ya, ini minyak gosoknya dari tumbuhan jarak tadi. Oke, sumber daya alam dan pemanfaatannya yang kedua ada di halaman selanjutnya tadi yang Bapak beritahu. Selain tumbuhan jarak, Indonesia juga memiliki tumbuhan lain yaitu singkong. Tumbuhan singkong memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Singkong kita tahunya kan apa, tela-tela gitu kan ya. Apalagi singkong rebus, singkong goreng. Berarti manfaatnya lebih dari sekedar itu. Oke. Umbi singkong dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan umbi singkong antara lain getuk, comro, dan keripik singkong. Banyak lagi ya, singkong goreng, tela-tela.
dan lain-lain ya. Oke. Masyarakat Indonesia banyak menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Oke, mata pencaharian maksudnya apa? Sumber pendapatan ya, pendapatan. Mulai dari petani singkong ya, industri rumahan ya. Industri rumahan apa yang dikerjain? Tadi industri apa tadi? Mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi kan. Nah, industri rumahan maksudnya apa? Berarti usaha rumahan. Dia mengolah singkong yang baru dipanen menjadi contohnya bebek singkong atau jadi kue getuk atau jadi makanan lain yang ujung-ujungnya dijual ya. Kan jadi sumber mata pencaharian kan. Oke, ini lagi hingga pegawai pabrik ya. Ternyata singkong juga ada di pabrik ya. Ada kok apa sih namanya? Merek-merek terkenal ya. Apa ya? Ini boleh Bapak sebutkan nggak ya? Contohnya Kitela ya. Kitela itu kan dari singkong kan ya. Nah, itu sudah ada pabriknya kan, lumayan terkenal kan gitu kan. Nah, itu pegawainya juga yang kerja di pabrik itu sebagai kan sumber mata pencarian dia kan untuk menghidupi dia dan keluarganya. Yang mengolah singkong menjadi bahan makanan yang enak dan layak untuk dijual. Ini yang belum pernah lihat pohon singkong seperti ini ya. Bahkan daunnya pun bisa dimakan. Oke, ini pohon singkong. Ini singkongnya. Singkongnya itu ada di dalam tanah, makanya disebut umbi ya. Umbi itu pasti di dalam tanah. Nah, ini contoh makanan dari singkong. Ada yang tahu apa? Ini getuk ya, getuk. Bisa di pasar-pasar dijual. Ini comro dari singkong juga. Nah, ini keripik singkong. Oke, itu sih hanya ada 2 pembahasan pada hari ini, yaitu tumbuhan jarak dan tumbuhan singkong. Nah, jika sudah disimak, kalian buka halaman 142 sampai 143, kerjakan yang muatan IPS saja ya. Baca baik-baik muatan IPS. Oke ya. Ada banyak muatan di situ, jangan kerjain semua. Kalau mau kerjain semua juga nggak apa-apa sih, cuman yang Bapak minta dikumpulkan hanya yang muatan IPS ya. Nomor 1 sampai 4. Oke, sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.